مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا ربي بالمصطفى بلغ يا الله يا جواد جد لنا بالمراد بالولي كتب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا الله يا ربنا اسنجنا من سار الناس بالولي كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا الله يا قدوس نجنا من ساربوس بالولي شمس صموس الحبيب عبد الله بن أبو بكر الإدروس يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا حنان يا منان جد لنا بالغفران بالولي كتب الإرفان الحبيب علي بن أبو بكر شكران يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل على منور قلبي وشافع روحي من عذاب النار محمد الأمين سيد المجاهدين وبارك لي يا رب العالمين اللهم صل على منور قلبي وشافع روحي من عذاب النار محمد الأمين سيد المجاهدين وبارك لي يا رب العالمين اللهم صل على منور قلبي وشافع
إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى مصنف هذا الكتاب الإمام أحمد بن زين الحبشي أن الله يتغسهم برحمة والمغفرة. شيل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Anak ngerinya rame banget nih. Ini yang daurin satu masjid dan yang disuruh ke ini. Namanya Anas sama Aupat, terus sama Inas, sisanya Ke bagian tempat duduk Kak. Ke bagian tempat duduk Kak. Iya silakan. Ntar balikin lagi bangkunya. Wih, kayaknya tambah lagi nih. Iya masuk. Masalli ala munawwir qalbi wa syafi' ruhi min azabin nari Muhammadin al-habib sayyidil mujahidin wa barik li ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala munawwir qalbi wa syafi' ruhi min azabin nari Muhammadin al-habib sayyidil mujahidin wa barik li ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala munawwir qalbi wa syafi' ruhi min azabin nari Muhammadin al-amin sayyidil mujahidin wa barik li ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdar azim. Amma. Ini karena datangnya banyak yang baru, jadi hari ini anak nge-review dulu pelajaran-pelajaran sebelumnya ya. Sebelumnya kita udah belajar, kita ini sedang belajar namanya kitab apa? Risalatul Jami'ah. Karangan siapa kitab Risalatul Jami'ah itu? Karangan Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ulama besar. Beliau ngarang kitab namanya Risalatul Jami'ah. Ya, salah satu yang kita pelajari sekarang tentang
wudhu dan juga sholat. Jadi Ustadz, anak kan udah belajar wudhu sama sholat ya, kita belajar lagi ya. Kalau itu kan antum biasa belajarnya di dalam kelas secara formal. Sekarang kita belajar yang di luar kelasnya, yang non formalnya. Jadi kalau antum cuman dapat pelajaran di kelas, itu tidak selengkap yang antum dapat pelajaran di non formal. Kenapa bisa seperti itu? Contohnya, coba siapa yang di sini yang baru? Angkat tangan, satu orang aja. Coba, yang baru satu orang berdiri, satu orang aja. Siapa yang berani? Siapa? Coba. Siapa nih? Yang ini apa ini? Tunjuk, yang mana dah? Siapa namanya? Mas muka akhir. Rozi. Hah? Iya. Rozi, coba, wudhu itu kan rukunnya ada 6. Salah satunya adalah membasuh wajah. Belajar kan? Membasuh wajah, batasannya itu dari awal ujung rambut sampai dagu, dari kuping kanan sampai kuping kiri, itu namanya wajah ya. Tapi kalau orangnya botak, nggak punya rambut, berarti apakah dia harus basahin sampai belakang atau seperti apa? Tahu gak Rezi? Hah? Nggak tahu, duduk. Coba yang udah ngaji mana? Tangan, satu orang diri yang berani jelasin. Coba gimana? Kalau orang yang botak, dia nggak punya batasan rambut, akhirnya batasan mukanya sampai mana? Apakah sampai belakang? Kira-kira sampai mulai tumbuhnya rambut. Dikira-kira sampai tumbuhnya rambut. Biasanya kalau awamnya seperti apa itu? Gimana cara kira-kiranya kira-kira? 3 jari di atas alis. 4 jari di atas alis. Itu jadi gitu. Ya, silakan duduk. Jadi dengan di luar kelas ini kita belajar yang lebih detail lagi. Oh ternyata kalau orang palanya botak, ya. Kalau orang palanya botak, wudunya gimana? Apakah dari ujung rambut? Kan nggak punya rambut. Maka dikira-kira. Bagaimana kira-kiranya? Ada alis selang 4 jari. Diselang 4 jari. Nah, berarti di sini tempat tumbuhnya rambut. Ya. Jadi salah satu fungsinya belajar di keluar kelas begitu, lebih paham. Ya. Jadi rukun wudu ada berapa? 6. Yang pertama adalah niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ke berapa? Ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat membasuh sebagian kepala, ya, mengusap sebagian kepala, bukan membasuh, mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Yang terakhir adalah tertib. Jadi kalau ada rukun tertib, boleh gak ditukar-tukar? Boleh gak basuh kaki dulu baru muka? Boleh. Tapi harus urutan, ya. Mulai baca niat, basuh muka, tangan sampai siku-siku. Terus apa lagi? Membasuh sebagian kepala dan juga membasuh kaki. Harus dilebihkan. Anu udah bilang sama yang udah ngajinya udah lama. Harus dilebihkan. Kalau kita wudu, sikunya di sini, maka harus dilebihkan sampai ke sini. Ya. Sama juga kaki. Harus dilebihkan di atas mata kaki. Karena apa? Khawatir kalau misalnya pas-pasan, maka khawatir tidak ada bagian-bagian yang tidak terbasuh. Ya. Kalau kita misalnya kita dikasih tanah 4 meter, maunya mau lebih apa maunya kurang? Lebih. Begitu juga dengan wudu, jangan sampai dipas-pasin banget karena dikhawatirkan akan kurang. Ya. Nah kemudian setelah kita tahu harus lebih, yang pertama kan ada niat, yang kedua ada membasuh wajah. Jadi wajah yang dibasuh itu dari ujung rambut sampai tulang terus dari kuping kanan ke kuping kiri. Itu semuanya harus dibasuh. Ya. Jangan Anda lihat ada di midoah tempat wudu, orang wudu kumpulin airnya kayak iklan marjan, diginin. Jadi dia begitu naik ke muka, dia nggak diusap, tapi dia dilemparin ke muka. Kan airnya ke samping-samping tuh kan, kayak film-film. Itu dibolehkan, tapi apa? Dikhawatirkan ada bagian-bagian yang tidak terkena Coba nanti wudu,
nanti kan wudhu tuh. Coba antum pakai cara antum yang lama begitu, langsung dilempar air seperti itu. Bagian sini kering, ya. Bagian sini kering, bagian mana kering. Tapi tidak dengan cara kita basuh. Dengan dibasuh semuanya akan rata. Ya. Kemudian yang paling penting, baca niat itu waktunya kapan? Pas membasuh. Jadi bukan pas kumur-kumur niat, karena kumur-kumur itu istinsya atau istinsya. Air dihirup di hidung. Itu Terus apalagi yang sunnah, membasuh tangan juga ya, jadi kalau habis makan nasi padang jangan langsung wudhu, tapi dicuci dulu tangan. Ini habis makan nasi padang tangannya masih banyak nasi, kuah rendang. Begitu kena air begini, wah mukanya kuah rendang semua ntar. Ya. Jadi cuci tangan sunnah, kumur-kumur sunnah, istinsya sunnah. Begitu yang wajib apa? Membasuh muka. Ketika membasuh wajah, air dikumpulin, dibasuh ke muka sambil niat. Apa yang niat? Mulutnya apa hatinya? Hati. Mulutnya itu nggak perlu pakai niat, nggak apa-apa, sah. Ya, jangan lagi wudhu bilang, nawa itu wudhu, itu airnya kayak kumur-kumur tuh. Lagi basuh muka tapi mulutnya sambil ngomong, nggak bisa. Jadi niatnya dalam hati, Allah saya niat wudhu untuk sholat, sah niatnya begitu. Pakai bahasa Indonesia sah, yang bisa pakai bahasa Cina sah, yang bisa pakai bahasa Arab sah, yang bisa pakai bahasa Korea pun sah. Ada sini orang Sunda. Kalau bahasa Sundanya saya niat wudu buat sholat, apa bahasa Sundanya? Hah? Siapa lagi yang Sunda? Apa? Jadi coba apa? Nggak apa-apa. Saya niat berwudu untuk sholat. Aing niat wudu untuk sholat. Hah? Duk sholat. Jeng sholat. Ya. Boleh. Yang orang Sunda nggak apa-apa, nggak pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Arab. Aing niat wudu jeng sholat. Gitu. Ya. Ya. Boleh apa enggak? Boleh. Apalagi orang Cina nggak perlu dipaksain. Nggak bisa bahasa Indonesia ya nggak usah. Nggak bisa bahasa Arab ya nggak usah. Niatnya di hati pakai bahasa sendiri-sendiri. Ya. Yang orang Persia juga begitu. Itulah keluar biasaan Islam. Nah, abis niat plus basuh muka, juga abis itu apa? Basuh dari ujung tangan, ujung jari sampai siku. Sama, semuanya harus kena. Sela-sela jari harus kena. Makanya ulama menganjurkan caranya habis gini dituang. Terus apa? Sela-selanya diginiin. Biar apa? Ikut basah. Coba nanti periksa lagi wudu kita. Ketika wudu ada gak bagian muka kita yang masih kering? Biasanya ada tuh. Ada gak tangan kita samping-samping sela-sela jari yang masih kering? Yang masih kering gimana? Nanti akan dibakar di neraka. Jadi ketika di neraka, wudu yang gak kebagian, yang bagiannya kering, itu akan dibakar. Bagaimana cara madaminnya? Ya pakai wudu, biar nggak kena bakar, dikasih air wudu, ya, di sela-sela jari. Atau ada yang wudu biasanya di sini kering, ya, dibasahin, ya. Terus habis tangan sampai siku-siku apa? Mengusap sebagian kepala. Yang namanya sebagian nggak perlu semuanya, nggak perlu ambil air segayung gini-giniin kepala. Itu mandi namanya. Ada kan yang nggak pakai gayung, pakai tangan tapi udah kayak mandi, bener gak? Rambutnya basah kayak Naruto. Terus apa lagi? Sampai pundak-pundaknya basah bajunya. Kayak ngapain habis mandi? Enggak, habis wudu. Ya. Nggak perlu seperti itu. Hanya sebagian kepala, dan itu pun diusap. Nggak perlu dibasuh, diusap. Tangan kamu basah, walaupun airnya sudah tiris, tapi basah tangannya, itu boleh usap. Minimal berapa? Minimal 3 helai rambut. Tapi ingat, bukan ujung rambut, tapi Jadi kalau yang rambutnya panjang, nih, itu nggak cukup ujungnya doang, ya, nggak cukup ujungnya, tapi harus sampai yang mendekati kulit kepala, itu yang harus dibasuh. Paham nggak sampai sini?
Pahaman mana sama belum ikut ngaji? Pahaman setelah ikut ngaji. Alhamdulillah. Tadi apa tuh? Basuh, mengusap sebagian kepala. Boleh gak Ustadz? Ana celupin tangan ana di bak. Celupin tangannya satu jari di bak. Celup, abis itu diusap-usap gini, boleh gak? Boleh. Tapi jangan dipakai. Karena apa? Air di Indonesia ini berlimpah. Kecuali nanti kalau lagi ke Mesir tiba-tiba airnya harus hemat, atau lagi di kereta air harus hemat, maka nggak perlu repot, cari aqua, celupin satu jari, celup, basahin, ya. Bisa apa enggak? Sah apa enggak? Ya. Jadi wudu itu gampang apa susah kira-kira? Gampang. Jangan mempersulit orang untuk wudu. Jadi ada orang yang dia itu nggak mau sholat, susah sholat. Kenapa? Males sholat, males wudu. Karena dia nggak tahu kalau sholat dan wudu itu ternyata gampang, susah. Tadi apa tuh? Mengusap sebagian kepala. Habis itu ngapain? Habis mengusap sebagian kepala, telinga itu sunnah, ya. Apa? Membasuh kaki sampai mata kaki. Semuanya itu diliatin, dibasuh semuanya, dikenain, dibasahin. Termasuk apa? Sela-sela jari. Di bawah kuku tuh biasanya tuh. Bawah kuku harus kena Ustadz, iya. Kalau nggak kena gimana? Dibakar di nanti di neraka, ya. Tapi semoga dengan wudhu kita benar, semoga kita dihindarkan daripada api neraka. Salah satu cara menghindarkan dari api neraka apa? Satrul aurat. Apa? Aurat yang ana udah bilangin tuh, dengkul ditutup. Laki-laki auratnya dari mana sampai mana? Dari ujung pusar sampai lutut. Kalau kelihatan sama yang bukan mahram, itu apa? Dosa. Alhamdulillah sekarang masih latihan, karena kita mahram. Benar, kita mahram apa bukan? Mahram. Jadi kalau lagi main futsal, pakai celana pendek, diposting di Instagram, yang ngelihat 100 perempuan. Neraka apa enggak kira-kira? Ustadz, tapi kan itu bukan kemaluan. Iya, bukan kemaluan, tapi itu aurat. Sama juga kepada orang-orang yang tidak pakai kerudung bagi seorang wanita. Wanita yang keluar rumah tidak pakai kerudung, satu helai rambutnya terlihat sama lelaki yang bukan mahramnya, maka dia dihitung dosa. Bayangin, dia jalan nggak ngelakuin maksiat, nggak mabok, nggak judi, nggak berzina, cuman dia nggak pakai hijab, nggak pakai kerudung, sehingga apa? Rambutnya kelihatan. Sepanjang jalan Car Free Day dari Senayan sampai Monas, yang ngelihat 1000 orang, dosanya kayak apa? Na'udzubillahi min. Jaga diri kita dan juga keluarga kita, ya. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian daripada api neraka. Jaga diri kita dari api neraka. Gimana caranya? Jangan buat maksiat, patuhi perintah Allah. Wa ahlikum, dan juga jaga keluarga kita, bukan diri kita doang. Jaga keluarga kita dari api neraka. Kalau kita punya kakak yang nggak pakai kerudung, ingetin, Kak, ayo mulai sekarang pakai kerudung, ya. Ajak dalam kebaikan, karena kita nih umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerennya umat Rasulullah itu lebih keren daripada umat zaman dulu. Kenapa begitu? Antum tahu Nabi? Tahu Rasul? Apa bedanya Nabi dan juga Rasul? Ayo pelajaran tauhid. Apa bedanya Nabi sama Rasul? Angkat tangan yang bisa. Rasul? Nabi belum tentu Rasul. Iya, Nabi belum tentu Rasul. Rasul udah pasti Nabi. Apa bedanya Nabi sama Rasul? Ayo, udah tahu gak? Ya. Rasul orang yang Rasul? yang berdakwah.
Rasul dikasih wahyu dan wajib menyampaikan. Kalau Nabi? Kalau Nabi nggak wajib menyampaikan. Kalau Nabi nggak wajib menyampaikan. Nabi dapat wahyu, dapat wahyu. Dia mau simpen buat dirinya sendiri? Enggak dong. Tapi khusus untuk umatnya Rasulullah SAW. Walaupun bukan Rasul, walaupun bukan Nabi, walaupun bukan ulama, walaupun tukang sapu, walaupun tukang minyak wangi, semuanya umat Nabi Muhammad SAW wajib berdakwah. Bahkan kita nih dikasih title, tahu title? Tahu title kan, nama tambahan. Apa julukan kita? Khairul ummah, sebaik-baiknya umat. Itu kata Allah tuh, bukan dari malaikat titelnya. Ya, julukan itu bukan dari malaikat, bukan dari nabi, tapi dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummah. Kalian itu adalah sebaik-baiknya umat. Kenapa kita dibilang sebaik-baiknya umat? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena apa? Kalian mengajak kepada kebaikan dan juga melarang kepada keburukan. Jadi kalau kita punya keluarga kita yang nggak pakai hijab, jangan mau kita diam. Kita ini umatnya Rasulullah SAW ngomong, Kak, itu dosa Kak. Ayo kita pakai hijab, tutup auratnya. Tuh. Bisa apa enggak? Bisa. Tapi jangan bikin permusuhan. Bagaimana jangan bikin permusuhan? Menasehati ada caranya. Jangan kakaknya nggak pakai kerudung, di foto dikirim ke Instagram. Nih kakak yang batu udah dibilangin suruh pakai kerudung, nggak pakai kerudung. Itu mah bukan nasehatin, namanya mempermalu. Bikin nasehatin tuh bagaimana? Deketin, ngomong dari hati ke hati. Kak, ayo Kak kita pakai, jangan bilang Kak, ayo Kak kita pakai hijab ya. Anda tidak perlu pakai hijab, antum nggak usah. Kakak antum aja yang perempuan. Atau punya adik yang udah balik, maka dia harus memakai hijab. Jangan ikutin kalau ada orang bilang hijab itu tidak wajib gitu. Salah itu. Orang bingung. Tahu orang bingung? Ya. Kalau ada ulama walaupun sebesar apapun dia, katanya dia dokter Handos, dia profesor, tapi dia bilang hijab tidak wajib. Jangan diikuti. Ya. Hijab wajib qat'an. Tamam, nggak bisa diganggu wajib. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagian perempuan yang boleh kelihatan cuma 2. Apa aja? Telapak tangan sama wajah. Selain itu boleh apa enggak? Apalagi nauzubillahi min zalik sekarang. Boro-boro telapak tangan sama wajah sekarang hampir kebuka semuanya. Nauzubillah summa nauzubi. Saudarain, insya Allah besok kalau misalnya ngajinya masih kebanyakan kayak gini nggak apa-apa ya. Ana nggak menghalangi orang untuk ikut ngaji, cuman ya udah pokoknya dikondisikan ya. Tapi kalau bisa jangan terlalu keramaian juga, nanti takutnya kalau terlalu keramaian masjid sepi ya. Tapi kita tutup kajian kita pada sore kali ini. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah yang banyak bagi kita semua. Serta semoga Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita keluar dari kelas ini kecuali Allah ampunin semua dosa-dosa kita. Rasulullah pernah bersabda, kalau ada satu orang ya. Jadi kalau dalam sabda panjangnya Rasulullah, ada satu malaikat, yang malaikat ini informasi buat yang belum tahu. Ada satu malaikat ditugasin buat cari majelis-majelis seperti ini. Majelis zikir, majelis ta'lim. Ada satu malaikat ditugasin buat nyari. Dicari-cari, buat apa? Ketika dicari-cari, ketemu majelis ta'lim seperti ini, malaikat ada yang nyari. Udah ketemu nih, ada malaikat di atas. Percaya nggak percaya di atas ada malaikat. Berdasarkan hadisnya Rasulullah SAW. Apa kata Allah? Wahai malaikat, aku ampuni semua orang yang datang pada majelis tersebut. Kabar bahagia gak bagi kita? Diampunin dosa-dosanya. Ada malaikat ngomong gini, ya Allah. Ada tuh ya Allah. Satu orang
Dia ikut majelis, ikut zikir, tapi niat hatinya bukan untuk Dia datang ya Allah, dia datang ke majelis zikir tapi dia tidur. Dia ngobrol ya. Kira-kira begitu. Apa kata Allah? Buat dia juga yang niatnya tidak untuk zikir, yang tidur, yang itu, aku ampunin juga dosa-dosanya. Jadi salah satu penghapus dosa datang ke majelis-majelis seperti apapun majelisnya, majelis Rasulullah, Nurul Mustafa, apa aja majelisnya ya, kita ikuti. Biar apa? Dosa-dosa kita Al-Fatihah. Akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanya?